Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah manajemen strategi, akan mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu strategi bisnis dan daya saing PT Miltek Mulia Mandiri dengan pendekatan manajemen strategi. Sebelumnya, saya dari Risma dengan NIM 23 10 16. Next. Nah, di sini sebelumnya kami memilih mitra PT Miltek Mulia Mandiri sendiri, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi, rebuild, dan servis mesin di Balikpapan. Nah, sebelumnya pada UTS kemarin kan kami telah menganalisis faktor hingga aspek internal maupun eksternal perusahaan dalam menjalani strateginya. Selanjutnya di sini kami akan memberikan outputnya yang didapatkan dari analis kami, yaitu rekomendasi strategi khusus PT Miltek Mulia Mandiri sendiri. Nah, di sini dapat lihat pada tabel. Jadi tabel ini merupakan kesimpulan dari tabel KSPM yang sebelumnya kami lakukan analisis. Nah, tabel ini nunjukin kalau strategi pertama, yaitu spesifikasi rebuild alat berat untuk proyek inisiatif IKN atau ini, dan strategi keempat, yaitu kemitraan dengan kontraktor IKN untuk diversifikasi layanan non-tambang, memiliki nilai STAS tertinggi yaitu 6 dengan peringkat pertama keduanya. Ini nadain kalau keduanya merupakan strategi paling menarik dan prioritas utama bagi PT Miltek Mulia Mandiri tersebut. Sementara itu untuk strategi lainnya, yakni strategi kedua, ketiga, dan kelima, yang berada di tingkat menengah hingga rendah, namun tetap memberikan kontribusi penting dalam mendukung keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang perusahaan. Oke, next. Nah, jadi dari hasil KSPM tadi menunjukin bahwa PT Miltek Mulia Mandiri tersendiri berada pada posisi yang tepat untuk menerapkan strategi pertumbuhan agresif dengan memanfaatkan proyek besar di KN serta dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKM industri lokal. Nah, dari strategi tersebut, dua strategi utama yang direkomendasikan adalah yang pertama, spesialisasi rebuild alat berat untuk proyek IKN yang memaksimalkan kekuatan internal dan peluang pasar. Dan yang kedua yaitu kemitraan dengan kontraktor IKN untuk diversifikasi layanan tambang guna memperluas pasar dan menjaga keberlanjutan usaha. Nah, jadi strategi pendukung seperti penerapan teknologi digital, peningkatan sistem mutu dan ketiga, serta sertifikasi SDM itu tetap perlu dijalankan juga untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepercayaan pasar. Dengan kombinasi strategi tersebut, PT Miltek Mulia Mandiri diharapkan mampu untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa teknik unggulan di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung pembangunan IKN. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan jangka panjang dari PT Miltek Mulia Mandiri sendiri. Jadi tujuan jangka panjang PT Miltek Mulia Mandiri kita susun berdasarkan strategi prioritas tadi hasil analisis KSPM dan mengacu pada prinsip SMART. Nah, di sini ada 5 tujuan jangka panjang perusahaan meliputi yang pertama itu meningkatkan kontrak layanan rebuild alat berat sebesar 40% dalam 3 tahun melalui keterlibatan aktif pada proyek IKN. Lalu yang kedua, menjalin kemitraan dengan minimal 5 kontraktor utama IKN dalam 2 tahun untuk mendukung diversifikasi layanan non-tambang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi hingga 20% dalam 4 tahun ke depan melalui penerapan teknologi fabrikasi digital. Yang keempat, mencapai standar mutu. Dan ketiga, bersertifikasi nasional dalam 3 tahun guna meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja. Lalu yang terakhir, meningkatkan kompetisi SDM dengan target 80%, tenaga teknis bersertifikat dalam 5 tahun melalui program pelatihan dan sertifikasi. Nah, tujuan ini menjadi arah perusahaan PT Miltek Mulia Mandiri nanti dalam memanfaatkan peluang proyek EKN sekaligus meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Next. Oke. Selanjutnya, saya Rizka Melisa Fitri dengan NIM 223108 akan membahas rekomendasi program. Oke, pada tahap implementasi strategi ini PT Miltek sendiri memfokuskan diri pada dua strategi utama. Di sini, strategi satu diarahkan pada spesialisasi layanan rebuild alat berat untuk mendukung proyek infrastruktur IKN. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, implementasi ini dilakukan untuk pengadaan peralatan produksi secara bertahap agar kapasitas peningkatan itu tanpa membebani arus kas. Lalu yang selanjutnya, perusahaan ini menyusun paket layanan rebuild standar untuk memastikan bahwa kualitas, harga, dan waktu pengerjaannya itu menjadi lebih kompetitif. Nah, selanjutnya, untuk mempercepat eksekusi proyek IKN, dibentuklah tim khusus atau IKN Rebuild
task force, di mana ini didukung oleh promosi B2B yang lebih aktif ke kontraktor IKN. Nah, serta yang terakhir di sini adanya penyesuaian SOP kualitas agar sesuai standar pada proyeksi nasional. Oke, selanjutnya di sini di strategi 2, di sini berfokus pada kemitraan dengan kontraktor IKN yang berguna untuk mendiversifikasi layanan non-tambang. Jadi, langkah implementasinya di sini dimulai dari pemetaan kontraktor prioritas IKN, di mana pengembangan layanan non-tambang ini seperti fabrikasi dan maintenance ringan. Lalu selanjutnya, penyusunan proposal modular yang fleksibel, serta penguatan layanan mobil service untuk meningkatkan kecepatan dan nilai tambah layanan. Nah, dari kedua strategi ini, Newtek diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan pada sektor tambang, serta memperkuat posisinya sebagai mitra teknis yang kompetitif di kawasan Kalimantan Timur dan IKN. Nah, next. Di sini, pada rasio dan proyeksi keuangan, saya akan menjelaskan di mana kinerja keuangan PT Newtek Mulia Mandiri. Nah, di sini saya perlu tekankan bahwa sejak awal bahwa penyusunan proyeksi ini tuh mempunyai keterbatasan data karena perusahaan itu belum punya laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas. Jadi sistem pencatatan itu masih digunakan sebatas pemasukan dan pengeluaran proyek yang dimana kondisi ini tuh umum lah pada UMKM jasa teknis. Nah, oleh karena itu penelitian itu nggak menggunakan metode proyeksi keuangan yang kompleks, melainkan menggunakan pendekatan revenue based projection, yaitu proyeksi yang berfokus pada perkembangan pendapatan historis dan dampak implementasi strategi prioritas hasil KSPM. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel pada tahun 2024 pendapatan Newtek ini tercatat sebesar 1,7 miliar dengan utilasi kapasitas sekitar 40% dengan kontribusi proyek IKN sebesar 10%. Lalu di tahun 2025 ini terjadi penurunan pendapatan menjadi 1,5 M, di mana di sini mencerminkan fluktuasi proyek peserta ketergantungan pada sektor tertentu. Nah, namun porsi pasar ikan ini mulai meningkat menjadi 12%, menunjukkan awal pergeseran arah strategis perusahaan. Dengan implementasi dua strategis utama yang sudah disebutkan di atas, yaitu spesialisasi rebuild untuk proyek IKN dan kemitraan dengan kontraktor IKN, di mana pendapatan ini diproyeksikan kembali meningkat menjadi 1,65 miliar pada tahun 2026 dan 1,9 miliar pada tahun 2027 dengan asumsi pertumbuhan moderat sekitar 10-15% per tahun. Nah, seiring dengan itu, kontribusi IKN ini meningkat hingga 35% dengan utilisasi kapasitas workshop yang naik secara bertahap hingga 65%. Jadi, efisiensi biaya di sini juga menunjukkan bahwa perbaikan dari kategorinya itu rendah menuju sedang hingga tinggi, yang dimana mencerminkan dampak standarisasi layanan, peningkatan volume pekerjaan, dan pemanfaatan kapasitas produksi yang lebih optimal. Nah, walaupun koreksi ini bukan laporan keuangan akuntansi yang resmi, hasilnya ini memberikan gambaran realistis mengenai kemampuan finansial PT Newtek Mulia Mandiri dalam mendukung implementasi strategi. Lalu meningkatkan arus kas dan membiayai pengembangan teknologi dan SDM dalam jangka menengah. Oke, baik, selanjutnya dari saya Laude Muhammad Roman dengan NIM 20231035. Jadi di sini kami membuat rekomendasi untuk PT Miltek itu sendiri. Yang pertama nih ada rekomendasi tujuan tahunan spesifik. Nah, ini kami bagi berdasarkan divisi yang memang ada di PT Miltek itu. Untuk yang pertama dari direktur. Jadi rekomendasi tujuan tahunan yang kami rekomendasikan yaitu menetapkan arah strategis dengan menargetkan peningkatan proyek IKN dan juga infrastruktur serta penguatan internal, baik itu dari sisi SDM, SOP maupun keuangan. Lalu untuk divisi operasional, itu rekomendasi kami meningkatkan kualitas rebuild dan juga ketepatan waktu sesuai dengan standar proyek IKN dan juga klien tambang. Lalu untuk divisi yang ketiga, pemasaran, meningkatkan kerjasama dengan kontraktor IKN
dan juga infrastruktur sambil menjaga hubungan dengan klien tambang. Dan divisi keuangan dan juga administrasi itu rekomendasi tujuannya yaitu memperkuat pengelolaan arus kas dan juga administrasi kontrak untuk mendukung peningkatan volume pekerjaan. Next. Nah, selanjutnya kami juga membuat rekomendasi kebijakan dari masing-masing divisi yang ada di PT Miltek itu. Dan yang pertama direktur, jadi kebijakan yang kami rekomendasikan yaitu menetapkan target terukur dan juga melaksanakan rapat evaluasi triwulan. Lalu untuk divisi operasional itu menyusun SOP rebut sesuai dengan standar dan juga mengadakan pelatihan teknis untuk sumber daya manusianya. Lalu untuk divisi pemasaran, kebijakannya itu melakukan pendekatan aktif kepada kontraktor IKN dan juga kelola database pelanggan secara sistematis. Dan untuk divisi keuangan dan pemasaran itu menyusun anggaran tahunan dan juga kelola kontrak serta pembayaran dengan tertib. Next. Selanjutnya kami juga membuat rekomendasi prosedur untuk tinjauan dan juga evaluasi strategi. Nah, ini kami bagi menjadi beberapa evaluasi. Yang pertama untuk evaluasi kinerja strategis, di mana evaluasi ini dilakukan dengan skala waktu triwulanan. Jadi evaluasi ini untuk menilai apakah strategi prioritas seperti spesialis rebuild untuk IKN dan juga kemitraan kontraktor IKN ini dapat mencapai target tahunan dan juga jangka panjangnya. Jadi untuk indikator utamanya itu meliputi jumlah proyek rebuild dan juga sektor IKN dan infrastruktur, lalu porsi pendapatan non-tambang terhadap total pendapatan, dan tingkat pemanfaatan kapasitas workshop dan juga tenaga kerja teknis. Nah, evaluasi ini dilakukan melalui rapat manajemen yang dipimpin langsung oleh direktur dengan melibatkan divisi operasional, pemasaran, dan juga keuangan untuk menentukan apakah strategi ini perlu dipertahankan, disesuaikan, ataupun diperkuat. Next. Nah, selanjutnya evaluasi kinerja operasional dan juga keuangan dengan skala waktunya itu bulanan. Jadi evaluasi ini untuk memastikan implementasi strategi ini tidak membebani kapasitas internal. Nah, untuk indikatornya itu meliputi yang pertama, ketepatan waktu penyelesaian proyek rebuild. Lalu yang kedua, tingkat komplain pelanggan terkait kualitas layanan, lalu stabilitas arus kas dan ketepatan pembayaran dari klien, dan yang terakhir itu perbandingan realisasi biaya dengan anggaran. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh divisi keuangan dan juga operasional dengan tindak lanjut koreksi jadwal kerja, pengendalian biaya, ataupun renegosiasi skema pembayaran jika memang ditemukan defisiasi yang signifikan. Next. Nah, selanjutnya ini evaluasi lingkungan internal dan juga eksternal. Untuk skala waktunya itu tahunan. Jadi evaluasi ini untuk mengevaluasi perubahan lingkungan bisnis yang memang dapat mempengaruhi relevansi strategi. Nah, untuk aspek yang dipantau itu mencakup perkembangan proyek IKN dan juga kebijakan pemerintah terkait industri konstruksi dan alat berat. Lalu perubahan tingkat persaingan dengan dealer resmi dan juga penyedia jasa besar. Dan yang terakhir itu perubahan harga bahan baku, nilai tukar, dan juga regulasi K3 ataupun SKKNI. Nah, evaluasi ini dilakukan secara tahunan atau sewaktu-waktu jika memang terjadi perubahan yang signifikan. Nah, hal ini menjadi dasar untuk pembaruan analisis SWOT, IV dan juga EV, dan juga penyesuaian strategi periode untuk berikutnya. Next. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan eksekutif. Nah, jadi PT Miltek Mulia Mandiri ini merupakan UMKM jasa rebuild alat berat di Balikpapan dengan keunggulan pengalaman teknis, lokasi strategis dekat klien, dan juga harganya kompetitif. Akan tetapi, perusahaan ini masih menghadapi tantangan yaitu keterbatasan modal, kapasitas workshop, serta brand awareness-nya yang di tengah peluang besar pembangunan IKN. Nah, analisis ini menunjukkan posisi internal yang solid dengan skor IV-nya itu di angka 2,64, namun respon eksternalnya perlu diperkuat dengan skor EV-nya 2,21. Nah, sehingga strategi utama dari KSPM-nya itu adalah spesialisasi rebuild untuk proyek IKN dan juga kemitraan kontraktor IKN demi diversifikasi non-tambang, didukung dengan tujuan tahunan per divisi serta evaluasi berkala guna meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan jangka panjang. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari mata kuliah manajemen strategi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.